Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita mulai dengan pagi hari kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sebagaimana kerap kali saya sampaikan bahwa sholat subuh dengan berjamaah karena sholatul lail kullah seakan-akan sama dengan sholat malam semalam suntuk. Mudah-mudahan untuk hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan dan akan memberikan rezeki di luar dugaan kita. Inilah pentingnya kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan berulang kali, sebelum ini dilaksanakan saya masih ingin berulang kali menyampaikan, yaitu tentang masalah sholat. Sebab sholat ada sebagai barometer amal seseorang. Nah, ini barometernya adalah sholat. Sebagaimana sabda daripada Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabul abdu bi sholatihi, bahwa pada hari kiamat nanti pertama kali yang akan Allah hisab, diperhitungkan atas amalan seorang adalah tentang sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tapi jika sholatnya rusak, faqad khaba wa hasira, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Selanjutnya, wa inin taqoso min faridotihi, jika ada kekurangan daripada sholat fardunya, maka Allah bersabda kepada malaikat, unduru hal li abdi min tatawu'in, wahai malaikat, lihatlah hambaku daripada sholatnya tatawu'. Sholat tatawu' itu sholat sunat, yang terkenal dengan sholat tatawu'. Fayukam malu manakoso minal faridoh, maka sholat tatawu'nya itu gunakanlah untuk menyempurnakan sholatnya fardu. Jadi kalau sholat fardu kita itu kadang-kadang gelambiar dan sebagainya begitulah. Nah, ini kekurangan daripada sholat fardu itu dicukupi dengan sholat tatawu'nya itu. Sumayakunu sa'iru alaihi amalihi ala nahwin min dzalik. Kemudian lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Kemudian keutamaan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Sholat di awal waktu adalah amal yang paling utama. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Ayul a'mali afdal, apakah amal yang paling utama? Qala
Maka jawab Rasulullah, as-sholatu fi awwali waktiha. Maka sholat di awal waktu. Gampangnya, kalau sudah masanya waktu segera sholat, jangan dindin-din. So kadang-kadang kita itu melihat, kusik dilongkas. Tidak, paling bagus itu kalau ada di awal waktu. Kemudian sholat berjamaah melipat gandakan pahala sampai 27 derajat. Mengangkat derajat, menghapus dosa, dan mendatangkan keutamaan yang lain. Rasulullah bersabda, sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baiti wa sholatihi fi suqihi bid'an wa sab'ina wa 'ashrina darajah. Sholat seseorang dengan berjamaah melebihi 27 derajat daripada sholat seorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasarnya. Ini. Wa dzalika anna hadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu summa atal masjida la yanhaju illa sholatu la yuridu illa sholah. Kemudian apabila salah seorang di antara kamu itu untuk wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Nah ini saya minta wudunya itu disempurnakan. Ya. Kalau mencuci tangan itu bukan sekedar mencuci tangan, tapi sela-sela daripada jari-jari ini selalu saya peringatkan ini. Apakah itu jari-jari tangan atau jari-jari kaki, itu jangan sampai lupa. Disela-selai dengan airnya itu. Jadi kalau wudu itu dengan disela-selai setiap jari. Apakah itu jari tangan atau itu jari kaki. Nih, jadi jangan asal dikenai air saja. Jangan. Kemudian falam yahtu khatwatun illa rufi'alahu biha darajatan. Wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Ya, itu dengan kemudian mereka itu sengaja untuk mendatangi masjid dan tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk sholat. Jadi niatnya itu memang berangkat dari rumah mau ke masjid gitulah, diniati itu. Maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan derajatnya dan dihapus kesalahannya. Nah ini. Jadi kalau kita itu berjalan ke masjid, kemudian setiap satu langkah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapuskan dosanya. Ini hebatnya. Nah kalau tidak berjalan, kalau naik kendaraan seperti Pak Saifuddin ini yuk piye. Kira-kira sak putaran lah kira-kira. Baru sak langkah kira. Dihitung saja pirang putaran saka Tawangsari tekan sini. Ya kira-kira. Sebab di dalam ayat ini siap satu langkah gitu loh, ya. Ini naik kendaraan mestinya ya sak putaran kira-kira. Kemudian selanjutnya ya, karena bisolati maka nanti sholatu hiya tahbisu wal malaikatu yusholluna ala hadikum madama fi majlis. Kemudian ia telah masuk masjid. Setelah masuk masjid maka ia dihitung dalam sholat. Maka ia dihitung dalam sholat selama ia tertahan oleh sholat. Jadi karena belum ada sholat berjamaah, tadi menunggu sholat berjamaah, kok diam di masjid, ini sudah mendapatkan nilai sama dengan sholat. Hebatnya. Dan malaikat
terus mendoakan salah seorang di antara kamu selama ia dalam majelis yang pergunakan untuk sholat. Malaikat akan berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis fihi. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunilah ia. Allahumma tub alaih, dan berilah taubat mereka itu. Malam yu'zi fihi, malam yuhdis fihi. Yang artinya selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas, belum batal. Kemudian orang yang membiasakan sholat rawatib, nah ini, yaitu sholat sunat di luar sholat fardu, dibangunkan baginya rumah di surga. Tapi membiasakan ini juga tidak ringan ini. Man sholla fi yaumin wa lailatin sinta asyrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa dalam sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib, maaf, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Saya ulang sekali lagi, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, monggo dihitung berapa? 6. Kemudian raka'ataini ba'daha, raka'ataini ba'dal maghrib, sesudah maghrib 2, 8, raka'ataini ba'dal isya 2, 10, raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat sunat, sholat fajar seperti tadi itu sudah 12. Itu disebutkan di sini adalah bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan mereka itu rumah di surga. Ini menurut riwayat Tirmizi, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, kemudian kita usahakan kalau bisa itu sholat lail. Sebab sholat lail itu mengangkat seseorang ke tempat yang terpuji dan kepada kemuliaan Allah. Sebagaimana yang kerap kali kita baca surat Al-Isra ayat 79 dan 80, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyam asa rabbuka maqaman mahmudah. Dan pada sebagian malam hari maka sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Malaikat Jibril datang kepadaku, itulah Rasulullah mengatakan, lalu berkata, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Jadi malaikat Jibril tadi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ahbib man syi'ta, cintailah siapa saja sak gendingmu lemar nyintai, fa innaka mufariquh, tapi mau tidak mau kamu nanti pasti akan berpisah dengan mereka. Tresnano sopo wae, pasti kamu nanti akan berpisah. Wa'mal masyita fa innaka mazziyubi, beramalah sesuka hatimu, tapi ingat-ingat bahwa setiap amal pasti akan dibalas. Wa'ish masyita fa innaka mayyitun, hiduplah sak gendingmu, uripo sak. Fa innaka mayyitun, tapi mau tidak mau kamu nanti pasti akan mati. Wa'lam
anna syarafal mukminin qiyamun billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin yaitu pada qiyamuhu billail, yaitu pada sholatnya malam gitulah. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan keagungannya adalah istighna itu rumangsa sarwa cukup. Diparingi kaya ngene alhamdulillah, omahe kaya ngene alhamdulillah, anake kaya ngene alhamdulillah. Uripe diparingi kaya ngene alhamdulillah. Di samping usaha. Ya, usaha tetap, tapi apa yang diberikan pada hari ini, pada saat sekarang ini kita syukuri bahwa itu tidak lain adalah pemberian Allah. Ini yang namanya istighna. Ada lagi misalnya satu contoh itu yaitu qanaah. Qanaah itu nrimo pandumi Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Itu namanya qanaah. Tapi kalau istighna merasa bahwa ya apapun yang diberikan hari ini kita merasa cukup. Jadi aja rumoso kurang wae, adapun usaha tambah terus ikhtiar terus. Nah, tetapi apa yang diberikan pada sekarang ini adalah kita merasa cukup. Ya, omahe kaya ngene paringi alhamdulillah. Misalnya sandangane kaya ngene paringi alhamdulillah dan sebagainya. Sekalipun ikhtiar untuk menambah itu tetap dilaksanakan. Itu namanya istighna. Nah, terus kemudian salat malam itu mengantarkan seorang menjadi orang bertakwa yang akan mendapatkan surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surat Az-Zariyat. Akhidina ma atau rabbum ilaihim kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Nah ini wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga. Dan di sana ada mata air yang cukup bersih. Sambil menerima segala pemberian Tuhannya, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Nah ini. Jadi sebelum sholat subuh tadi diusahakan ya otomatis setelah tahiyat masjid, kemudian setelah masuk masjid di samping diam itu banyak-banyak istighfar. Di dalam surat Al-Imran itu ada as-sabirina, pertanda daripada orang yang takwa itu adalah as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Di antara pertanda orang takwa adalah as-sabirina, sabar, was-shadiqina, orang yang lurus, wal qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang senang berinfak. Kemudian yang terakhir itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu banyak istighfar pada waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum azan subuh. Itulah yang waktu sahur. Wong Jawa rek semuni sahur, yuk jadi apa? Sahur. Nah, ini. Kemudian sholat lail adalah sholat sunat yang paling utama. Di dalam sebuah hadis disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu sholati afdal? Salat apakah yang paling utama? Ba'dal maktubah, setelah salat wajib. Wa ayyu syiyami afdalu ba'da syahri Ramadan? Dan puasa apa sesudah yang paling utama sesudah bulan Ramadan, sesudah siam bulan Ramadan? Faqala
Maka jawab Rasulullah, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Jadi afdalnya utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat di pertengahan malam atau sepertiga malam yang akhir. Dan puasa apa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan? Di sini disebutkan Siyamu Syahrillahil Muharram, yaitu adalah puasa di bulan Muharram. Ini. Terus satu lagi, orang yang mengerjakan sholat menjadi pertanda sebagai orang yang solih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh tadi. Dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus kesalahan dan mencegah dosa. Alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu mengerjakan sholat lail. Fa innahu da'bus sholihin, karena itu adalah rutinitas daripada orang yang soleh qablakum, sebelum kamu. Ini bahwa qurbatun ila rabbakum, dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Wa makfaratun lissayiati, dan akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Wa manhatun lil ismi, dan mencegah daripada perbuatan dosa. Lalu di samping itu aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Albani. Sedekat-dekat keberadaan Allah. Nah ini dong. Sedekat-dekat keberadaan Allah terhadap seorang hamba. Jadi bukan sedekat-dekat seorang hamba terhadap Allah, tapi sedekat-dekat keberadaan Allah terhadap seorang hamba adalah fi jawfil lail akhir, pada pertengahan malam terakhir, ya kira-kira jam 1, jam 2, setengah 3, jam 3 dan sebagainya. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Maka kalau kamu mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada saat itu, lakukanlah. Nah, kemudian doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam terakhir akan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Yaqulu mayyat'uni fastajib lahu mayyas'aluni fa'utiyahu mayyastaghfiruni faghfirlahu. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Orang yang meminta ampun dariku akan aku ampuni. Inilah hebatnya sholat malam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang serba afdol tadi. Mudah-mudahan saja, dan kita selalu ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Nasr minallah fan qarib. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.